Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di perjalanan kita. Oke teman-teman, saya Aldi Rinaldi melaporkan dari Danau Mawang, Kabupaten Goa. Oke, bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus. Mantap, lanjut. Pew, 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 pew. Pew, pew. Tew, 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 tew. Tew. Danau Mawang. Danau Mawang adalah danau yang terletak di Kabupaten Goa yang memiliki luas 3 km persegi. Mawang merupakan bahasa Makassar yang dalam bahasa Indonesia berarti terapung. Setiap daerah pasti memiliki asal-usul nama, cerita rakyat, dan legendanya. Begitupun Danau Mawang. Menurut masyarakat Goa, danau ini tidak bisa lepas dari satu legenda pada abad ke-16. Kisah tentang seorang lelaki sakti atau Pandrita yang hidup di kampung Tanrara bernama Pandre Tanrara. Pandre Tanrara merupakan pemegang kekuasaan yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Sewaktu memegang kekuasaan, Pandre Tanrara hidup serba ada. Begitupun dengan rakyatnya yang hidup makmur dan bahagia. Namun, Pandre Tanrara ingin hidupnya menjadi orang miskin. Ia tidak mau lagi hidup dalam kemewahan karena kekhawatiran akan lupa diri dan memerintah secara sewenang-wenang. Dan jadilah ia orang termiskin. Pada suatu malam, Pandre Tanrara sedang bertafakur dan berdoa agar rakyatnya memperoleh kemakmuran dan ketentraman. Tiba-tiba dilihatnya seberkas cahaya di dinding rumahnya. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah kalung emas. Dia bertanya-tanya, mau diapakan kalung emas ini? Dia tidak mau lagi menjadi kaya. Setelah lama merenung, akhirnya ia memutuskan untuk menukar kalung emas itu dengan kerbau milik sahabatnya, ialah Karengtolo. Pandre Tanrara pun berangkat ke Jeneponto untuk bertemu dengan Karengtolo. Sesampainya di Jeneponto, Pandre Tanrara pun menyampaikan keinginannya menukarkan kalung emasnya dengan seekor kerbau milik Karengtolo. Karengtolo pun menyetujui dan mempersilahkan Pandre Tanrara untuk mengambil beberapa ekor kerbau. Namun, Pandre Tanrara hanya ingin memiliki satu ekor kerbau saja. Ketika Pandre Tanrara memasuki kandang kerbau, ia melihat seekor kerbau yang menengok kepadanya. Dan kerbau itulah yang dipilih oleh Pandre Tanrara untuk dibawa pulang ke Tanrara. Rupanya, kerbau yang dibawa oleh Pandre Tanrara adalah kerbau kesayangan Karengtolo. Karengtolo mengutus pengawalnya untuk menyusul Pandre Tanrara. Namun, dengan kesaktiannya, Pandre Tanrara mengetahui bahwa dirinya disusul. Dan dengan kesaktiannya pula, Pandre Tanrara menyuruh kerbau yang dibawanya itu untuk mati. Bahkan dalam sekejap, kerbau itu pun membusuk dan dikerumuni lalat besar, atau dalam bahasa Makassar disebut lalat laulung. Begitu pengawal tiba, dilihatnya kerbau itu dalam keadaan mati, dan akhirnya pengawal pun kembali. Pandre Tanrara pun kembali menghidupkan kerbau itu dan merubahnya menjadi kerbau yang lebih besar dan diberi nama Itambak Laulung. Tambak artinya banyak
Laulung artinya lalat besar. Setelah beberapa lama di Tanrara, Itambak Laulung ingin melakukan perjalanan ke Maros untuk menemui rekannya. Itambak Laulung ingin berkunjung ke kediaman Karaeng Simbang yang memiliki banyak kerbau. Setelah sampai di Maros, Karaeng Simbang melihat dan langsung mengambil Itambak Laulung. Itambak Laulung sudah terlalu lama tinggal di Maros dan ingin kembali ke desa Tanrara. Itambak Laulung bersama teman-temannya melakukan perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan menuju Tanrara, ia menelusuri persawahan, hutan belantara, serta beberapa sungai. Kemudian, sampailah Itambak Laulung di suatu tempat bernama Mawang. Itambak Laulung beserta teman-temannya menemukan sebuah telaga dan kemudian berkubang di telaga tersebut. Karena banyaknya kerbau, akhirnya telaga itu pun berubah menjadi sebuah danau. Itambak Laulung pun ingin melanjutkan perjalanan, namun banyak kerbau yang tidak mau ikut dan lebih memilih untuk berkubang dan istirahat. Hal itu membuat Itambak Laulung marah dan geram. Itambak Laulung kemudian menanduk kerbau yang membangkang itu. Banyak kerbau yang mati. Banyak kerbau yang mati di telaga itu, dan bangkainya mengapung di atas telaga yang luas itu. Itulah sebabnya danau tersebut dinamakan Danau Mawang. Setelah itu, Itambak Laulung dan pengikutnya yang setia melanjutkan perjalanan ke Tanrara. Sesampainya di Tanrara, Itambak Laulung dan pengikutnya disambut dengan baik oleh Panre Tanrara dan masyarakatnya. Karena jumlah kerbau yang banyak, Panre lalu membagi-bagikan kerbau itu kepada warganya. Dan tak lama kemudian, datanglah kerbau sakti dari Bone. Ia menemui Itambak Laulung dan masing-masing ingin menguji kesaktiannya. Pertarungan pun tak terelakkan. Kedua kerbau sakti ini bertarung selama 7 hari 7 malam. Karena kelelahan, kerbau dari Bone itu pun tertanduk oleh Itambak Laulung dan mati. Begitupun dengan Itambak Laulung. Itambak Laulung terluka parah dan mati dalam perjalanan pulang di telaga tempatnya menanduk pengikutnya yang membangkang. Setelah beberapa saat Itambak Laulung mati, muncullah banyak kembang-kembang indah yang mengapung, dan masyarakat setempat menyebutnya tonjong, atau dalam bahasa Indonesia
bunga teratai. Oke teman-teman, demikianlah perjalanan kita hari ini di Danau Mawang. Kami berharap semoga kedepannya danau ini menjadi destinasi wisata andalan di Kabupaten Goa. Amin. Oke teman-teman, demikian perjalanan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Sehat-sehat ke semua nah. Saya Aldi Rinaldi undur diri dan sampai berjumpa di perjalanan kita selanjutnya. Mantap, lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sehat-sehat ke semua nah. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Saya Aldi Rinaldi undur diri dan sampai berjumpa di perjalanan kita selanjutnya.